Oke, Udah, Pan. oke. Jadi langsung aja ya buat elektrokimia. Sebenarnya sih concern. Oke, udah kelihatan belum layarnya? Udah kelihatan. Oke. Nah, sebenarnya untuk elektrokimia itu aku pribadi lebih concern tentang ke elektrokatalisis sama kalau untuk fotoelektronya itu sih sebenarnya aku involve-nya itu di photocurrent gitu dan juga water splitting. Nah, untuk elektrokatalisis sendiri ini kan aku akhir-akhir ini lagi work juga sama Pak Holil tentang hydrogen evolution reaction yang mungkin sebelumnya teman-teman juga tahu kalau sebelumnya kalau nggak salah si Lulu ya pernah sintesis nickel oxide untuk hydrogen evolution reaction. Nah, dari yang penelitian sebelumnya itu sebenarnya ada beberapa kerancuan gitu dari hasil hydrogen evolution reaction-nya sendiri gitu. Makanya di sini aku pengen nge-elaborate beberapa parameter yang mungkin bisa kita diskusiin dan diterapkan ke depannya nanti untuk reaksi water splitting itu sendiri. Nah, untuk datanya sendiri sebenarnya untuk hydrogen evolution reaction itu nanti bakal terdiri dari 3 ya. Pertama itu sebenarnya ada lagi parameter lain, tapi nggak aku masukin di sini. Nanti bakal aku liatin juga parameter lain, tapi yang di sini dulu, di sini itu ada CV atau biasa kita sebut dengan cyclic voltammetry, lalu di sini juga ada linear sweep voltammetry, sama di sini ada Tafel plot. Nah, pada saat kita melakukan metode elektrokimia atau reaksi elektrolisis, itu biasanya kita dapat data CV ini dan LSV ini gitu. Dengan dua tipe metode tersebut merupakan tipe yang berbeda. Nah, untuk Tafel plot itu kita dapatkan dari hasil kalkulasi kita sendiri. Hasil kalkulasi yang dikonvert dari linear sweep voltammetry. Nah, pertama untuk CV sendiri, sebenarnya menurut aku kerancuan terbesar itu adalah di apply potensialnya ya teman-teman mungkin. Atau dari persiapan ink solution-nya itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya aku mau ngasih beberapa tips terkait tentang preparasi dalam untuk menyiapkan ink solution itu gitu. Nah, kenapa ink solution ini cukup berpengaruh terhadap reaksi elektrokimianya teman-teman? Karena mungkin secara tidak sadar kadang jumlah katalis yang kita loaded di elektrod atau di elektroda itu bisa mempengaruhi secara signifikan aktivitas dari si reaksi elektrolisis itu sendiri gitu. Jadi penting buat kita tahu beberapa parameter terhadap preparasi ink solution itu sendiri. Nah, sebenarnya untuk preparasi ink solution itu gimana sih gitu. Nah, kalau menurut aku sebelum kita menyiapkan ink solution itu ada beberapa parameter di sini ya. Preparasi ink solution. Nah, untuk preparasi ink solution itu sebenarnya kan beda-beda ya tiap kondisi. Kalau untuk metal yang sifatnya alloy, metal alloy, sama yang fotokatalis. Itu beda-beda preparasi ink solution-nya. Kalau untuk metal alloy, biasanya kita udah harus punya 20 weight percent katalis dalam support.
20 wake percent katalis attach di support. Sedangkan kalau fotokatalis kita nggak bakal consider tentang wake percent ini gitu. Jadi without wake percent. Maksudnya gimana untuk 20 wake percent katalis attach di support? Jadi yang aku lihat sih sebenarnya kayak misalnya nih di penelitiannya si Lulu ini, dia kan nge-attach NiO di graphene oxide. Nah, pada saat nge-attach NiO di graphene oxide itu, harusnya kita udah memperhitungkan dulu nih jumlah NiO yang kita loaded di supportnya atau di graphene oxide itu. Misalnya kita biasanya kita mengkonfirmasi confirm by ICP. Nah, tapi karena mungkin di UI pengukuran ICP ini cukup sulit, tapi nggak menjadi masalah gitu. Jadi kita bisa main asumsi. Nah, caranya gimana? Misalnya kita sintesis nanopartikel itu totalnya yang kita miliki itu dari hasil sintesis kita 20 mg. Oke. Nah, terus support yang harus kita attach dengan nanopartikel itu juga harus 20 mg juga gitu. Nah, kenapa di sini 1:1? Kalau misalnya kita pakai perhitungan 20 katalis attach di support, berarti kan jatuhnya 1:4 kan. Nah, itu nggak bakal efektif untuk menyatukan si katalis kita dengan si support gitu. Nah, biasanya seminimal-minimalnya itu kita ngesintesis 20 mg katalis, terus mungkin kita bisa nih nge-attach dengan support itu biasanya 40 mg. Nah, untuk perbandingan 1:1 atau 1:2 ini, biasanya total katalis yang kita loaded di support itu, totalnya itu biasanya 20% gitu, 20 wake percent gitu. Nah, ketika kita udah punya 20 wake percent ini, jadinya kita bisa memperhitungkan si katalis yang pengen kita bikin untuk ink solution sebelum kita loaded di elektroda gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk semikonduktor yang biasanya kita gunakan itu nggak ada perhitungan yang spesifik gitu. Jadi kayak misalnya kita mau bikin 5 mg untuk preparasi ink solutionnya ya, biasanya kita masukin 5 mg, kita dispersiin 5 mg of fotokatalis. Terus ini formulasi untuk penyiapan ink solutionnya ya teman-teman. Jadi ikutin dulu aja 5 mg of fotokatalis, terus habis itu 250 mikroliter isopropanol atau etanol. Terus habis itu ditambahin sama 40 mikroliter Nafion. Terus disonikasi selama 30 menit. Nah, setelah kita udah preparasi ini, untuk yang fotokatalis ini, baru kita loaded di elektroda kaca
biasanya sekitar 20 mikroliter 1 kali loaded. Oke. Kalau untuk yang metal alloy, preparasi ininya, ink solutionnya, katalis yang kita timbang, katalis misal 5 mg. Oke. Terus habis itu kita kali dengan weight percent ini. Jadi kalau 20 weight percent kan berarti 0,2 ya teman-teman ya. Enggak, berarti bentar, 50 dikali 0,2 ya. 5 dikali 20 WT persen sama dengan, itu kan jatuhnya bakal 5 kali 1 ya. 1. Terus habis itu untuk ink solutionnya itu berarti biasanya itu komposisinya itu isopropanol DIY dan Nafion. Nah, gimana menentukan komposisi isopropanol dan DIY ini? Caranya itu 4 isopropanol banding 1 DIY dari total ini. Ini kan berarti kita dapat 1. Nah, teman-teman berarti 4:1 dari 1 mili. Nah, itu yang teman-teman masukin gitu. Nah, terus untuk Navionnya itu biasanya sekitar 10 sampai 20 mikroliter ini untuk persiapan si ink solutionnya sebelum teman-teman loaded di elektroda ya. Sampai sejauh ini ada pertanyaan nggak teman-teman? Nggak ada pertanyaan? Oke. Nah, ini total yang teman-teman total loaded di elektrod, loaded di GCE atau glassy carbon electrode itu biasanya 10 mikroliter. Oke. Ini yang di-loaded di GCE. Jadi ini bisa jadi concern teman-teman pada saat sebelum teman-teman ingin menyiapkan katalis yang ingin teman-teman aplikasikan di elektrokimia. Mungkin selama ini nggak pernah terfikirkan gitu. Kalau misalnya proses penyiapan ink solution itu juga menjadi salah satu faktor untuk melihat data kita di elektrokimia gitu. Jadi itu juga cukup penting. Nah, terus abis itu kalau misalnya kita udah nyiapin ink solution, tahap keduanya itu kita harus nyiapin yang namanya elektrolit kan. Elektrolit. Nah, elektrolit ini terbagi atas 2 kondisi. Biasanya untuk kondisi asam itu aku selalu pakai 0,5 molar H2SO4. Tapi ini untuk water splitting ya. Untuk CO2 reduction beda lagi teman-teman. Nah, 0,52 H2SO4 untuk acid condition.
Sedangkan untuk alkalin itu biasanya aku pakai 0,1 molar KOH. Nah, mungkin kadang kita berpatokan sama paper ya teman-teman untuk elektrolit ini. Tapi kadang katalis kita juga nggak bisa durable gitu sama kondisi elektrolit yang ada di paper. Nah, kalau untuk standar biasanya kondisi asam itu 0,5 molar H2SO4 ini cukup standar lah gitu untuk membuat katalis durable melakukan water splitting, ataupun di 0,1 molar KOH ini di alkalin ini juga cukup standar gitu untuk melakukan reaksi elektrolisis water splitting. Nah, gimana caranya untuk melakukan elektrokimia itu sendiri di dua elektrolit yang berbeda ini? Biasanya kalau untuk di acid, aku selalu pakai AgAgCl sebagai reference elektrodnya. Elektrod dan PT sebagai counter elektrod. Oke. Sedangkan kalau untuk alkalin itu aku pakai HgHgO. Nah, bagaimana cara penentuan si potensial ini nih supaya kita bisa dapat CV yang baik dan sesuai dengan apa namanya reaksi kita gitu. Maksudnya reaksi kita tuh yang kayak gimana sih? Maksudnya tuh kayak pada saat kita melakukan reaksi elektrokimia itu pasti kita selalu consider dua reaksi kan teman-teman. Dimana dua reaksi tersebut yang di bawah ini reaksi reduksinya dan yang di atas ini reaksi oksidasinya gitu. Nah, untuk dua reaksi tersebut kadang kita tuh nge-apply potensialnya tuh salah gitu. Makanya karakter dari katalis kita itu kadang nggak bisa terlihat secara spesifik sebab apa namanya apply potensial yang kita masukin itu atau yang kita input itu terlalu berbeda gitu atau terlalu jauh gitu. Makanya kadang CV kita itu nggak terlihat karakternya secara signifikan gitu. Sedangkan kalau misalnya kita tepat untuk meng-apply potensial yang seharusnya, pasti karakter dari si nanopartikel kita itu bakal terlihat nih, di mana sih sebenarnya potensial dari reduksi katalis kita atau di mana sih sebenarnya potensial oksidasi dari katalis kita. Nah, untuk range potensial yang pengen kita apply itu, kita selalu mengacu ke paper dulu. Biasanya kita mengacu ke elektroda pembandingnya yang terhadap yang potensial terhadap si AgAgCl atau potensial terhadap si AgO-nya gitu. Jadi misalnya nih, kayak kita cari di internet kayak gini, misalnya ya, aku kasih contoh. Misalnya itu CVNIO. Cari aja kayak gini, terus dibuka di image. Nah, terus habis itu, kan kalau yang ini kan terhadap SCE. Jadi kita nggak bisa nih mengkalkulasikan dari Nernst equation. Sedangkan kalau misalnya terhadap AgAgCl tuh kita bisa memprediksi nih. Kayak contohnya ya, misalnya kayak gini. Dia kan potensial terhadap AgAgCl nih. Nah, kalau misalnya kita masukin range potensial ini langsung di apa namanya di potensiometer kita, di pengaturannya itu nggak apa-apa gitu. Nah, karena apa? Karena di sini memang reference elektrodnya itu sesuai nih dengan reference elektrodnya kita. Tapi kalau misalnya kita sampai masukin range potensialnya itu, misalnya nih kita ngelihat ini, terus udah ada range potensial di sini.
minus 0,2 sampai 0,3. Terus kita langsung masukin range potensialnya itu berdasarkan si value yang ini. Itu kita salah besar. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih sebenarnya range potensial yang kita masukin ini, yang kita baca ini, itu terhadap apa gitu. Bisa jadi ini udah dia convert ke SCE atau RHE gitu. Nah, kalaupun kita pengen nih nge-convert, kita pengen masukin range potensial berdasarkan yang ini, kita pertama itu harus convert dulu berdasarkan si Nernst equation. Aku rasa untuk Nernst equation teman-teman udah paham lah ya gitu. Jadi kayak itu sih kayak harus diperhatikan banget gitu karena bisa jadi selama ini kita nge-apply potensialnya itu tanpa consider terhadap si x-axisnya ini gitu. Kalau misalnya memang paper atau reference kita itu dia terhadap RHE atau terhadap SCE, kita harus convert dulu. Sekali lagi aku tekanin, kita harus convert dulu dari persamaan Nernst equation ke elektroda pembandingnya kita gitu. Entah itu AgAgCl atau AgAgO. Nah, pada saat kita pada saat kita udah tahu range potensialnya, nah kita pasti bakal bakal masukin atau nge-input si scan rate yang pengen kita apply. Nah, untuk scan rate CV, ini aku tekanin, untuk scan rate CV atau cyclic voltammetry itu biasanya dilakukan di range 50 mV per second sampai 100 mV per second untuk CV ya teman-teman. Ini aku tulis deh. Untuk CV itu biasanya 50 mV per second sampai 100 mV per second untuk CV. Kalaupun teman-teman pengen pengen coba-coba memvariasikan scan rate, itu juga nggak masalah. Tapi sebenarnya untuk karakteristik CV sendiri itu kan tujuan utamanya sebagai pemberi identitas katalis kita kan. Selain itu juga dia tujuan utamanya untuk membersihkan surface area dari elektroda kita itu sendiri. Makanya dilakukan CV. Terus, saran juga untuk melakukan CV itu usahakan lebih dari 20 cycles. Jadi, jangan kurang dari 20 cycles. Itu sangat penting untuk untuk membersihin si surface area dari elektroda kita. Sedangkan untuk linear sweep voltammetry atau untuk aplikasi hydrogen evolution reaction itu sendiri biasanya dilakukan dengan scan rate 5 mV per second sampai 10 mV per second. Nah, ini untuk LSV. Oke. Nah, begitupun dengan begitupun dengan range potensial LSV, teman-teman. Untuk range potensial LSV itu sendiri, ini kan udah terhadap RHE ya. Nah, sebelum kita convert menjadi RHE, itu biasanya range potensialnya itu nggak segini gitu. Misalnya ini dalam kondisi acid, aku udah tahu nih kalau kondisi acid itu range potensialnya itu bakal aku tambah dengan bakal aku kurang dengan 0,205 gitu. 0,025 volt gitu. Nah, ntar aku bakal kurang ke sini, jadi dia bakal lebih ke kanan, bakal lebih ke kiri kan. Nah, itu pada saat kondisi di mana reference aku itu adalah AgAgCl gitu. Sebelum aku olah atau aku rubah menjadi si RHE dari persamaan Nernst equation. Nah, untuk pengolahan datanya sendiri, langsung saja aku lihatin. Ini itu photocurrent. Kalau untuk
Oke. Kalau untuk CV, jadi aku pasti nanti dapat x-axisnya itu kan ini aku kasih nama dulu NIO. Terus abis itu untuk ngeplotnya gimana Kak? Untuk ngeplotnya itu sama aja. Kalau aku nggak tahu sih, tergantung potensiostatnya teman-teman. Potensiostatnya teman-teman itu biasanya datanya apa ya? TXT ya? Apa gimana? Apa Excel? Halo? Biasanya teman-teman data potensiostatnya itu raw datanya itu dalam bentuk TXT apa Excel ya teman-teman? Excel Kak. Oh Excel ya. Oke. Nah kalau misalnya dalam bentuk Excel biasanya kan x-axis biasa kan udah langsung dapat x sama y-nya itu ini kan biasanya potensial ya, potensial x-nya. Terus kanannya itu biasanya current. Oke. Nah, nanti pada saat teman-teman udah udah punya data X potensial dan Y current, ya udah tinggal teman-teman plot. Ya, seperti aku katakan tadi, at least teman-teman harus ngelakuin cycle itu minimal 20. Nah, yang biasanya kita ambil itu di cycle ke 19 atau ke 18 gitu. Mungkin selama ini banyak yang ngerjain CV itu cuman 5, 10 atau berapa gitu. Nah, kalaupun teman-teman ngelakuin segitu, ya balik lagi sih ke pilihan teman-teman, tapi aku pribadi menyarankan untuk melakukan CV itu at least minimal 20 supaya surface area dari elektrod teman-teman itu benar-benar bersih sehingga pada saat melakukan water splitting atau mengaplikasikannya ke current atau ke photocurrent, nah itu apa namanya impurities dari surface elektrodnya itu udah benar-benar hilang gitu. Nah, kalau misalnya udah di cycle ke-18 dan ke-19 tinggal di copy datanya terus di klik aja line gitu kan. Ntar bakal dapet kayak gini, terus sama kayak tadi tinggal tinggal ditebelin jadi 4 terus dikasih border ini juga dikasih border terus ininya juga dihilangin. Nih. Nah, ini kebetulan untuk CV-nya value-nya udah aku convert menjadi RHE ya, teman-teman. Untuk potensial value-nya gitu. Jadi, kalau teman-teman raw datanya itu dapat potensialnya berapa, misalnya teman-teman kan masih apply potensialnya itu berdasarkan si AGAGCL atau AGAGO. Nah, sebelum teman-teman olah ke origin, pastikan dulu udah di-convert ke RHE gitu, teman-teman. Dengan menggunakan si persamaan Nernst equation tadi. Ini J. Kalau current. Terus potensialnya itu terus ini sama ya kayak tadi diusahakan space-nya itu sangat kecil gitu antara atas
dan bawah. Nah, terus ini juga tinggal teman-teman 30, 30, terus di bold. Ini juga 30. Ini juga 30. Ini juga 30, terus di bold. Terus poinnya seperti yang aku bilang tadi, aku biasanya sih selalu ngesetnya 4 sampai 6. Jadi untuk bikin 4 sampai 6 biasanya tinggal dikali 2 dari standar. Kalau di sini 0,2 biasanya aku bikin 0,4 supaya bisa dapat increment value X dan Y-nya ini hanya 4 sampai 6 aja gitu. Terus ini tinggal udah deh. Oke, ini untuk CV. Nah, kalau untuk LSV ini juga apa namanya sudah aku convert dari raw data menjadi RHE. Terus ini x-axisnya itu kalau untuk LSV kan potensial ya, kalau nggak salah X-nya ya. Y-nya itu current-nya, ya kan? Sama. Terus habis itu tinggal kita plot juga line. Terus kena water splitting HER itu dari potensial 0 ke negatif. Berarti tinggal kita ambil aja nih teman-teman. Dari potensial 0 ke negatif. Berarti kan dari minus 1 ke 0. Begitupun dengan Y-nya, karena kita di hydrogen evolution itu sebenarnya kita butuh di over potensial. Sebenarnya karena itu kan untuk water splitting itu mayoritas orang ngambilnya itu di minus 10 ya. Jadi biar nggak terlalu panjang, aku biasanya ngambilnya itu sampai minus 20 aja gitu. Ke 5 biasanya. Iya 5. Oke. Ini masih terlalu besar gapnya, jadi dikecilin lagi aja y-axisnya. 0,5. Oke, segini. Nah, terus gimana Kak cara nentuin si over potential value di hydrogen evolution? Caranya gini. Kan kita bikin dulu border kayak tadi untuk frame-nya. Terus habis itu jangan lupa kita tebelin. Nah, ini juga sama J. Terpangkat. Ini juga udah E. Terus udah, kalau misalnya udah nih, untuk menentukan si over potensialnya, tinggal kita tarik dengan menggunakan si screen reader ini di sini. Terus kita
klik di sini di minus 10. Ntar tinggal kita adjust aja ya dari nilai Y value ini. Terus kita klik space 2 kali. Nah, ini kan value-nya di y-axis minus 9,99 ya. Tinggal kita adjust ke kiri sama ke kanan aja gitu. Ini berarti memang segini ya. Oh nih, di sini minus 10 itu adanya di sini dengan x-axisnya itu di minus 0,759. Tapi karena ini millivolt, biasanya kan over potential itu volt. Jadi kita convert, ntar hasilnya bakal 759,6 volt gitu. Itu untuk over potential value di hydrogen evolution reaction. Ini aku tulisin di sini ya. Enggak, di sini udah ada sih. Nih. Kalau waktu itu aku ngitungnya dapatnya 761 di current 10 mA di sini itu dapatnya 761. Nah, untuk TOEFL slope-nya sendiri itu aku biasanya menggunakan formulasi yang udah aku bikin juga gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman mau tabelnya tinggal tanya ke Kak Arini aja ya gitu. Ntar aku bakal kirim ke Kak Arini. Gitu. Sampai sejauh ini ada pertanyaan nggak teman-teman? Aku ada Kak. Oh iya, boleh. Ya, ya aku Kak. Tadi yang bagian CV. Tadi mau klarifikasi aja, memastikan tadi yang potensial reduksi itu yang bagian bawah ya Kak, atau bagian yang atas puncaknya? Bagian bawah kalau reduksi. Oke. Nah, misalkan nih Kak, kalau kita udah dapat grafiknya, habis itu kita mau tahu potensial reduksinya itu berapa, jadi tinggal diklik aja yang bagian bawah puncaknya itu pakai tadi yang reader, kemudian kita lihat Iya. X-nya apa gimana caranya? Iya, tinggal dilihat aja di sini. Gitu. Nah, yang itu. Berarti kan jadi gini Kiki, sebenarnya tuh ada dua probabilitas. Misalnya kayak gini, kita tuh harus tahu dulu karakter dari si katalis kita kan. Di case CV ini dia ngasih karakter juga nih Kiki di sini kan. Di bagian sini dia punya karakter sama di bagian sini gitu. Jadi ada dua probabilitas yang mungkin bisa terjadi untuk ngereduksi. Entah itu dia udah mulai ngelakuin bakal bisa terjadi reduksi di potensial segini atau bisa terjadi di sini gitu. Tapi semakin dia ke kanan itu potensial reduksinya pasti makin besar. Semakin dia ke kiri itu dia pasti makin besar gitu. Misalnya setahu aku kan kamu penelitiannya bismut ya, menggunakan elektrodeposisi misalnya. Nah, terus abis itu pada saat kamu pengen apply potensial di sini, bisa aja gitu terjadi probabilitas reaksi reduksi di sini gitu apply potensialnya. Ataupun ntar kalau misalnya pada saat kamu apply potensial dengan value yang di sini, di puncak ini, tapi masih belum terjadi proses reduksi, oh pasti reaksi reduksinya itu makin ke kanan gitu loh. Makin ke kiri gitu. Jadi biasanya kalau untuk eksperimen yang tipenya apa namanya mencoba di setiap applied potensial ya itu apa namanya dilihat gitu dari mana nih karakter reduksinya itu udah mulai terjadi. Kalau di sini kan kita udah bisa lihat juga ya. Kalau di sini tuh sebenarnya reaksi reduksi aja udah bisa terjadi gitu. Nah, mungkin bisa jadi applied potensial yang seharusnya kamu coba itu dimulai dari sini. Yang di sini tuh ibaratnya applied potensial reduksi yang udah lumayan besar lah gitu, yang udah powernya udah paling besar gitu. Paham nggak? Iya. Oke. Mau lagi pertanyaan Kak, boleh?
Oke, tadi kan sebelum dimasukin ke grafik ke originnya katanya itu di-convert dulu ya datanya, raw datanya itu ke HRAE pakai nurse equation. Iya. Itu maksudnya gimana Kak? Apakah kita ubahnya itu manual atau ada sistem untuk mengubah data apa namanya yang banyak itu ke RHI atau gimana? Biasanya gini, oh ya itu juga bisa jadi hints kayak gini loh. Kalau misalnya teman-teman pengen ngubahnya langsung gitu, biasanya tinggal misal raw data ya, misal raw data. Nah, terus habis itu tinggal dimasukin di sini aja fungsinya nih. Gitu. Jadi misalnya aku pengen convert dia jadi kan ini aku udah convert dia jadi RHE ya. Sebelum aku convert dia jadi RHE itu value-nya segini, call A. Terus aku tambah, maaf, aku kurang 0,214 gitu. Ini hasil perhitungan aku dari nurse equation gitu. Nah, jadi maksudnya gimana? Maksudnya itu kalau misalnya kita pengen convert semuanya ini, kita harus tahu dulu nih value RHE-nya itu atau value potensial AGAGCL-nya gitu. Nah, itu kita dapetin kan kayak gini kan kalau nurse equation itu bentar. Ya, kalau nggak salah tuh. Jadi kan kalau nurse equation itu kita kan biasanya misalnya nih kamu masukin si potensial AGAGCL-nya itu berapa, terus habis itu masukin faktor ini, faktor si nurse equation ini. Nah, ntar kita kan bakal dapat hasil potensial yang kita convert dari si elektroda pembanding itu. Ntar aku kasih deh ininya apa namanya? Tabelnya gitu yang memudahkan teman-teman gimana caranya menghitung nurse equation. Soalnya kan itu juga pengaruh dari pH juga kan, dari elektrolit yang kita pakai. Jadi dari situ sebenarnya ntar kita udah tinggal apa ya, misalnya udah dapat potensial value-nya, terus tinggal kita tambahin aja ke sini gitu. Ntar bakal otomatis dia berubah semua kan. Nah, ya udah kalau misalnya udah kita kan ini tadinya agak GCL. Setelah aku minusin 0,214 ini anggapannya adalah potensial si AGCL kan. Kalau mau aku ubah lagi jadi RHE dari hasil kalkulasi aku, ya berarti aku tambah lagi dong minus ditambah 0,214 lagi gitu. Nah, hasil yang ini tuh udah RHE gitu. Ntar untuk formulasinya aku share ke Arini deh ya. Jadi pokoknya ntar tinggal kalian hitung, terus dimasukin aja ke sini, ntar dia bakal merubah secara otomatis semuanya. Tuh. Ah, ya. Oke Kak. Terima kasih banyak Kak. Yuk. Terus habis itu, kalau untuk HER-nya kira-kira kayak gitu teman-teman. Kayak tadi nih. Tuh. Untuk hydrogen evolution itu seperti ini. Nah, ntar kan dari sini teman-teman bakal dapat value untuk over potensialnya kan. Terus sama ntar untuk tafel slope-nya juga aku bakal kasih formulanya kalau misalnya teman-teman mau. Ntar request aja ke Kak Arini, ntar aku kirim ke Kak Arini semuanya. Gitu. Terus di elektrokimia itu nggak cuman 3 variabel ini doang yang menentukan si aktivitas katalis kita. Jadi biasanya kan ada ini juga ya, current atau photocurrent. Nah, si photocurrent ini kalau teman-teman lihat itu kan resultnya waktu terhadap current itu sendiri kan, densitas current kan. Nah, sebenarnya kita biar bisa dapat densitas current yang cukup baik atau yang optimal. Nah, itu sebenarnya dari surface area elektroda kita juga gitu. Itu cukup berpengaruh juga gitu. Semakin besar surface elektroda yang kita pakai, biasanya
jumlah katalis yang kita loaded itu bakal semakin besar pula gitu. Makanya mayoritas paper-paper itu pasti dia ngeset si surface area untuk elektroda kaca yang biasanya digunakan untuk photocurrent itu biasanya pasti 1x1 kan gitu untuk mengoptimalkan jumlah katalis yang ingin kita loaded. Nah, beda lagi ceritanya di elektroda carbon paper. Nah, kalau di elektroda carbon paper juga biasanya ada parameter tersendiri ukurannya karena jumlah katalis yang bakal di-loaded itu juga pasti berbeda sesuai dengan tujuan aplikasinya. Kalau misalnya kayak aplikasi yang CO2 reduction atau ya apalagi ya misalnya PMFC, nah itu biasanya elektrodnya itu kan menggunakan carbon paper. Nah, pada saat menggunakan elektroda carbon paper itu biasanya bakal nge-consider juga si ukuran carbon papernya itu sama jumlah katalisnya. Jadi, aku mau tekanin juga yang formulasi yang aku bikin tadi buat teman-teman ini hanya untuk elektroda glasi karbon elektrod dan elektroda kaca yang untuk fotokatalis. Yang ini yang untuk glasi karbon elektrod dan yang untuk fotokatalis itu yang di elektroda kaca formulasinya seperti ini gitu. Nah, terus habis itu untuk pengukuran si pengukuran si katalis yang fotokaren. Nah, kenapa sih aku bisa dapat si current yang value current yang cukup baik? Nah, itu karena aku tepat mengaplikasikan si value dari reduksi potensial reduksinya gitu. Jadi itu sangat penting tadi karakter CV-nya gitu atau karakter LSV-nya. Kenapa aku highlight di sini cukup penting? Jadi, kalau misalnya kita bisa tahu karakter reduksinya itu di potensial berapa, biasanya untuk kedepannya itu kayak misalnya kita pengen aplikasiin di current dan lain-lain, nah itu pasti hasil yang kita dapatkan di current itu bakal bagus gitu. Soalnya applied potensial yang kita kasih itu pas tepat dia. Misalnya nih kayak di reaksi hidrogen evolution itu kan dia terjadi dua reaksi kan, entah itu di Tafel-Herovsky atau Volmel-Tafel atau Herovsky-Tafel. Nah, pada saat sudah terjadi onset di sini, onset ini biasanya kita sebut dengan onset potensial. Pada saat sudah terjadi onset proses reaksi onset potensial, nah ini tuh menandakan bahwasanya reaksi reduksi itu udah terjadi gitu. Nah, pada saat kita pengen meng-apply potensial untuk mencari current densitas, nah kita harus refer nih teman-teman ke value si onset ini sudah mulai sampai onset ini sudah mulai berakhir. Nah, onset itu kan mulainya di sini ya, di slope ini. Di slope ini tuh onset potensial udah mulai, di mana berarti kita dapat menyimpulkan reaksi reduksi itu udah juga terjadi gitu. Nah, value yang kita dapatkan dari sini itu kita masukin sebagai applied potensial untuk mencari current densitas. Nah, misalnya nih kayak di sini aku dapat misalnya nih anggapannya onset itu kan udah mulai terjadi di sini, tapi aku pengen ngambil range-nya pertama yang aku cobain untuk mencari current densitas itu di minus 0,72. Ini yang terhadap RHE. Tapi aku convert dulu nih ke AgAgCl karena kan aku bakal aplikasiin si photocurrent itu berdasarkan si AgAgCl kan gitu. Jadi value-nya itu berarti ntar aku tambahin deh 0,24. Nah, di minus 0,9 itu current yang bakal aku apply sebagai aku bakal apply potensialnya itu di minus 0,9 untuk mendapatkan si current densitasnya gitu. Nah, pada saat itu ya udah gitu karena aku udah tahu berapa applied potensial yang pengen aku kasih, makanya aku bisa dapat hasil yang tinggi gitu. Karena aku lihat kan
mayoritas current densitas teman-teman itu banyak yang menurunkan gitu, atau bahkan nggak menghasilkan current densitas yang baik karena mungkin applied potensial yang teman-teman kasih itu nggak sesuai dengan kalkulasi terhadap elektroda pembandingnya gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Tidak ada, aku lanjut lagi ya. Nah, untuk yang terakhir, nanti kalau misalnya masih kurang jelas, personal chat aja ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir, itu ada namanya EIS atau impedance. Nah, impedance ini kan fungsinya untuk melihat hambatan dari si katalis kita kan. Kalau semakin besar hambatan yang diproduce, berarti kinetika reaksi atau transfer elektronnya itu bakal jadi lebih lambat kan, di mana reaksi kita itu bakal terjadi lebih lambat juga gitu. Berarti aktivitasnya bakal lebih low. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, untuk aku nggak tahu potensiostat teman-teman itu bisa melakukan EIS atau enggak. Tapi kalau misalnya bisa, ntar teman-teman bakal dapat raw datanya itu kan resistance ini kan kayak gini, resistance real terhadap resistance image. Nah, untuk ngeplotnya itu ya udah sama aja kayak tadi, raw datanya nggak perlu di convert, tinggal kalian drag aja ke origin XY-nya, terus ya udah tinggal di plot kayak biasa. Tapi aku milihnya itu bukan line, tapi kalau untuk EIS itu aku pilihnya yang line plus simbol ini gitu. Nah, untuk line plus simbol, tapi line-nya itu ntar bakal aku hilangin. Caranya tinggal diklik, terus aku pilih line-nya, terus habis itu no line, terus udah. Nah, untuk frame-nya itu sama kayak tadi ya, standarnya yang kayak kita bikin, itu ketebalannya 4, sama tinggal kalian adjust aja deh X-nya berapa, mulainya dari 0, sama Y-nya juga mulai dari 0 gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Apalagi ya, kalau untuk elektrokimia, udah sih itu aja. Yang paling penting aku review lagi. Paling penting itu catatan aku adalah di preparasi ink solutionnya, di electrolyte-nya, dan di range potensial yang pengen teman-teman apply. Sama di di scan rate yang teman-teman pakai. Karena proses ini tuh nggak bisa sembarang kita masukin gitu. Value-nya mau berapa itu nggak bisa sembarangan sebenarnya. Jadi kita harus consider gitu. Kalau untuk CV ya pasti range scan rate-nya itu biasanya sekitar segini. Tapi ada juga kok orang yang menggunakan variasi scan rate untuk melihat perubahan karakter dari si katalisnya itu. Nah, scan rate ini sebenarnya kenapa harus menjadi consideration juga, karena ini kan proses di mana reaksinya itu berjalan cepat atau lambat kan. Kalau makin besar value yang kita apply, pasti reaksi itu bakal berjalan lebih cepat gitu. Tapi kalau misalnya lebih kecil, berarti reaksinya itu bakal lebih lambat. Biasanya karakter katalis kita itu pasti bakal terlihat lebih spesifik gitu. Mungkin itu aja sih teman-teman dari aku untuk untuk elektrokimia itu sendiri. Nanti untuk perhitungannya, tabel-tabelnya, kalau misalnya teman-teman butuh, tinggal ngomong aja ke Kak Arini, ntar aku bakal kasih. Kak, aku mau nanya satu Yuk. kali aja, boleh nggak? Oh iya, boleh. Sorry, oke. Ya, jadi kan aku sebelum CV itu kan harus ini sonikasi dulu, habis itu di setir elektrolitnya gitu kan ya Kak ya, suspensinya. Nah, habis di suspensi itu habis di setir, itu baru diuji CV. Nah, di setirannya itu selama 24 jam. Oke. Nah, karena aku mikirnya
stirnya itu lama kan ya, 24 jam, bikinnya sekarang baru bisa besoknya. Terus substrat aku adanya 6. Nah, dari aku inisiatif tuh diakalin, jadi satu hari itu aku buatnya 2-3 misalkan suspensi untuk besoknya bisa uji CV lebih dari 1 substrat. Nah, kemarin aku buatnya 3 kan Kak. Nah, terus rencana mau 3 kali uji CV, tapi yang pertama itu uji CV pertama tuh nggak bagus-bagus nih grafiknya, jadi kesisa 2 suspensi aku. Nah, misalkan suspensi itu udah didemin gitu kan, didemin aja di meja gitu, apakah itu masih bisa dipakai lagi untuk uji CV? Apakah menjadi parameter hasil atau tidak? Oh, iya. Nah, ini juga penting. Sebenarnya pada saat kita ngelakuin reaksi elektrokimia itu diusahakan kita melakukan purging dulu dengan menggunakan nitrogen. Nah, setiap kita ngelakuin reaksi elektrokimia itu, fungsi nitrogen itu kan untuk nge-prevent terbentuknya si oksigen kan gitu. Nah, kalau misalnya di case kamu, aku kan nggak tahu ya, kalau misalnya di case kayak contohnya misalnya di case water splitting, sebelum kita ngelakuin CV itu pasti kita nge-purging dulu 30 menit menggunakan nitrogen. Nah, kayaknya kalau misalnya di reaksi kamu, misalnya kamu diemin, itu kamu berarti harus kayaknya sih harus diiniin juga sih, harus dipurifikasi juga dengan menggunakan nitrogen gitu, di purging juga, atau bahkan sebelumnya kamu misalnya ngelakuin steering, nah berarti kamu harus ngelakuin ulang lagi dari awal gitu. Jadi karena apa? Karena elektrolit itu sifatnya sensitif. Kalau misalnya kita diemin dalam keadaan terbuka aja, kondisinya itu pasti bakal berubah gitu. Dia bakal mempengaruhi si reaksi yang bakal kita lakuin gitu. Jadi tiap hari itu kalau misalnya ya kita ngelakuin reaksi elektrokimia itu, usahakan elektrolitnya itu fresh, baru. Setiap kita mau lakuin elektrokimia itu kita nggak bisa nih hari ini kita pakai udah kita purging terus mau kita pakai lagi besok, itu sebenarnya nggak boleh. Karena hasilnya tuh pasti bakal beda. Karena apa? Karena kita udah diemin sehari, berarti udah 12 jam aja itu, sebenarnya kadar oksigennya itu kan bakal berubah kan. Nah, kadar oksigen ini kan udah pasti banget bakal mempengaruhi si reaksi oksidasinya kita gitu. Pasti karakter oksidasinya itu bakal lebih besar dibandingkan si karakter reduksinya gitu. Makanya kalau misalnya kita ngelakuin itu, usahakan tiap hari fresh gitu sih. Itu aku lupa bilang juga tadi. Pokoknya tiap kita ngelakuin reaksi elektrokimia itu teman-teman penting kita harus bikin elektrolit yang fresh, yang baru gitu. Kalau bisa dalam sehari itu kita ngelakuin, diusahain aja dihabisin, dimaksimalin gitu pemakaiannya. Jadi besoknya kan kita bakal pakai yang baru lagi gitu. Itu sih. Ada pertanyaan lagi? Ya, oke, terima kasih Kak. Yuk. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada pertanyaan. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyain. Halo, izin bertanya. Oh iya. Mau konfirmasi sih tadi kurang jelas di sini sinyalnya agak jelek. Tadi mengenai purging itu untuk purging dengan nitrogen itu apakah purgingnya itu tuh untuk elektroreduksi ataukah untuk elektrodeposisi juga diperlukan purging juga ya? Oh oke. Sebenarnya untuk elektrodeposisi aku belum pernah punya experience ya. Tapi kalau untuk
reaksi elektroreduksi itu wajib harusnya di-purging dengan nitrogen gitu. Soalnya kan kalau untuk elektrodeposisi setahu aku kan banyak variabelnya ya, kayak misalnya kamu masukin surfaktan di dalamnya atau ada metalnya juga gitu. Nah, itu kan sebenarnya beda lagi ceritanya karena mungkin bisa jadi di reaksi elektrodeposisi kamu pengen ngedeposisiin metal oxide nih ke substratnya kamu gitu. Kalau misalnya kamu nge-purging nitrogen di situ kan berarti reaksi oksidasi yang bakal kamu lakuin itu bakal nggak jadi maksimal kan gitu, nggak akan lebih maksimal gitu ketimbang kamu melakukan tanpa purging karena case-nya beda gitu. Tapi di case elektroreduksi itu emang tujuan kita kan water splitting purifikasi ya. Nah, harapannya pada saat elektrolit itu bereaksi dengan elektroda, nggak ada pengganggunya nih gitu. Makanya kudu di purging gitu. Oke, makasih ya. Yo. Gak ada pertanyaan lagi ya teman-teman. Jadi nanti aku kalau sekali lagi aku kasih tahu kalau misalnya teman-teman nanti memang ada pertanyaan tambahan boleh ke aku langsung. Tapi kalau misalnya segan bisa ini tanyain lewat ke Kak Arini. Ntar Kak Arini yang bakal komunikasiin ke aku gitu. Aku mau minta maaf kalau misalnya masih banyak kurangnya untuk workshop hari ini. Terus jangan lupa diisi absennya ya teman-teman. Makasih juga atas kesempatannya. Semoga next time kita bisa ketemu lagi dan discuss lagi gitu. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembaliin ke Kak Arini. Terima kasih banyak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Upan. Tadi udah nambahin materi elektrokimianya. Jadi kita udah selesai semuanya hari ini. Dari tadi jam 3 sampai sekarang jam 8. Materinya dari Origin, Redfield, sama Upan tadi udah ngejelasin tentang elektrokimianya juga. Jadi insya Allah ini tadi semuanya materinya direkam ya. Kalau misalnya ada yang kelewat sedikit, mungkin bisa ditonton lagi rekamannya. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain juga, boleh langsung ke Upan atau lewat aku juga boleh. Nanti aku sampein ke Upan, mau tanya ke Sistanya langsung juga boleh, kayak gitu ya. Terus teman-teman di sini di chat aku kan kirim form ya. Ini form untuk absensi karena Bapak tadi minta tolong kita buat isi absensinya. Jadi jangan lupa absensi, nanti aku kirim juga di grup kayak gitu. Terus kayaknya gitu aja sih. Kalau misalnya semuanya tadi udah selesai, nggak ada yang mau disampaikan lagi. Jadi kita akhiri ya workshop kita hari ini. Makasih buat Upan dan Sista yang udah datang, yang udah bawain materi, dan semua teman-teman yang udah datang. Kayak gitu aja. Oke, ada yang mau nambahin lagi teman-teman? Kalau nggak ada, kita tutup aja ya. Udah malam juga soalnya. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Arini. Terima kasih semuanya.